Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Sofwan. Saya mahasiswa dalam jabatan periode 3 kategori 1 tahun 2023 Universitas Negeri Yogyakarta Program Studi Informatika dengan nomor peserta 2019004945531. Nomor induk mahasiswa 23103160127. Saya menjadi tenaga pengajar di SMK Ma'arif NU 1 Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah, mata pelajaran Informatika. Hari ini Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja video praktek pembelajaran kelas 10 di SMK Ma'arif NU 1 Aji Barang dengan elemen teknologi informasi dan komunikasi, subelemen integrasi antar aplikasi perkantoran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, silakan ketua kelas dipimpin doa dulu. Gimana pagi hari ini? Sehat? Masih semangat? Saya absen dulu ya. Untuk absen hari ini Afifatun sakit. Akmal izin juga. Popda ya. Alufi, Andika, Andre, Anggita, Arifa, Asdi, izin tadi ya, yang ikut Popda. Astri, Atika. Pembelajaran kita hari ini adalah nanti terkait dengan integrasi aplikasi perkantoran. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, aplikasi perkantoran diantaranya apa aja? Microsoft Word, terus Excel, terus PowerPoint ya. Yang paling umum biasanya ada 3, Word, Excel, dan PowerPoint. Ini nanti antara Excel, Word, PowerPoint itu kan masing-masing aplikasi yang berbeda. Ini nanti akan kita bahas tentang integrasi aplikasi perkantoran. Jadi antar aplikasi bisa diintegrasikan. Kenapa sih kita mempelajari pada hari ini kita akan mempelajari integrasi aplikasi perkantoran. Ya. Tujuannya yang pertama, diharapkan kalian nanti akan tahu dan mampu mengerti apa itu integrasi antar aplikasi perkantoran. Ya, jadi tahu dan mengerti. Integrasi antara Word dengan Excel, Excel dengan PowerPoint, Word dengan PowerPoint, dan sebagainya. Ini bisa diintegrasikan. Kalian bisa tahu dan bisa mengerti. Kemudian yang kedua, siswa mampu menggunakan fitur lanjutan aplikasi perkantoran. Nah, ini nanti
kita akan lebih fokus ke aplikasi lanjutan yang kedua, fitur lanjutan yang kedua tentang mail match. Ada kalanya ketika kita dihadapkan pada satu kondisi ya, ketika kalian disuruh untuk membuat misal kartu OSIS, ya. Kartu OSIS formatnya satu tapi namanya banyak, ya. Namanya bisa gonta-ganti, bisa bergantian, tapi formatnya satu. Nah, ini bagaimana caranya? Apakah kita harus menulis satu-satu, ya, membuat formatnya satu, kartu OSIS-nya satu, kemudian diisi namanya satu, atau bagaimana? Ya. Ini nanti akan kita kupas dan kita bahas di pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, kita pretest dulu ya, pretest. Ya, silakan kalian join. Ini join my quiz. Untuk kodenya ini 895131. Belum ada yang masuk. Baru satu, Pak I bilang 4. Ya, terus Alufi Fatin. Untuk pembelajaran kita hari ini nanti kalian mengelompok sesuai dengan komputer ya, jumlah komputer, karena nanti paling tidak satu komputer 2 anak ya. Nanti untuk latihan mengintegrasikan aplikasi perkantoran. Apa sih integrasi antar aplikasi perkantoran itu? Ya. Jadi integrasi aplikasi perkantoran adalah proses menggabungkan dan mengkoordinasikan aplikasi yang berbeda di aplikasi perkantoran untuk meningkatkan efisiensi dan keterhubungan. Jadi ketika kalian akan membuat suatu dokumen atau informasi di Word, tapi ada data yang sudah kalian buat itu disimpan di Excel atau apa, itu bisa kalian integrasikan atau bisa kalian panggil, bisa kalian gunakan di Word. Nah, proses penggabungan ini ya yang dinamakan dengan integrasi, ya, integrasi antar aplikasi, penggabungan atau pengkoordinasian. Ya, jadi tiap aplikasi satu dengan aplikasi yang lain bisa berkoordinasi atau bisa digabungkan atau bisa dimanfaatkan penggunanya. Jadi tidak harus mengulang lagi karena kalian akan membuat satu informasi di Word padahal datanya di Excel. Karena kalian belum tahu integrasi, akhirnya ngetik lagi di Word-nya. Tapi kalau sudah tahu dengan ada integrasi ini, kalian tinggal ambil datanya di Excel dengan tetap menggunakan aplikasi Word. Jadi Word-nya tetap bisa digunakan, tapi datanya mengambil dari data Excel, file Excel. Itu diantaranya yang dinamakan dengan integrasi. Apa sih macam integrasi itu? Ya.
Integrasi itu diantaranya ada yang paling sederhana dan paling mudah adalah perintah cut, copy, dan paste. Copy paste, ya, copy paste biasanya umum. Lo tinggal copas aja, ya. Tinggal copy paste. Ini termasuk integrasi, ya. Jadi data yang di Excel di copy dipindah ke Word, di paste, atau data yang di file lain di copy dipindah di file yang sedang kalian buat. Ini copy paste, cut, ya. Kalau perintah cut kan copy tapi dengan memindahkan, ya. Jadi data yang di awal kalau menggunakan perintah cut datanya dipindah, ya. Jadi data yang di awal akan hilang. Itu yang dinamakan dengan cut, ya. Kalau copy data di awal masih tetap tapi bisa disalin di data yang baru. Ini yang dinamakan copy. Kalau cut memindahkan, ya, data yang di awal akan hilang, dipindahkan ke data awal lagi. Kalau paste untuk menampilkan apa yang kalian copy atau kalian salin. Kemudian yang kedua, fitur integrasi konten pada aplikasi. Nah, ini adalah fitur yang secara default sudah tersedia di aplikasi. Misal di Word, ya, sudah ada aplikasi Insert Chat. Ini ketika kalian membuka di Word, kalian mau membuat grafik, tinggal insert chat aja. Tinggal insert chat, maka ketika sudah dipilih insert chat, akan muncul tombol chat, ya. Insert chat. Ketika kalian klik ini, sudah milih ini, oke. Nah, ini di sini otomatis akan terbuka jendela Excel. Ya, akan terbuka jendela Excel, tinggal kalian isi saja di sini. Di sini akan kalian isi sesuai kebutuhan, maka grafiknya akan menyesuaikan. Ini yang dinamakan dengan fitur insert chart. Jadi tidak perlu harus membuka di Excel, kalian ketik membuat data, tinggal di Word-nya kalian buat grafiknya lagi dan sebagainya. Tapi di Word-nya kalian sudah bisa ada fitur, ya, fitur yang memudahkan, fitur integrasi yang memudahkan kalian untuk bisa lebih efisien membuat insert chart, membuat grafik. Tinggal diklik insert chart, akan muncul jendela grafik. Kalau yang ketiga ini adalah OLE, Object Linked and Embedding. Sekumpulan objek yang dikelompokkan bersama secara khusus untuk melakukan koneksi ke sumber data. Dikoneksikan atau diintegrasikan itu tidak hanya data ataupun tidak hanya tulisan, tapi bisa sebuah objek atau gambar ataupun suara. Ini yang menggunakan Object Linked Embedding. Yang selanjutnya kita akan lebih fokus ke fitur lanjutan daripada yang ada di aplikasi perkantoran yang sering digunakan, ya. Di antaranya adalah mail match. Apa sih mail match itu? Mail match adalah proses menggabungkan dokumen yang sama dengan data yang berbeda untuk membuat dokumen tunggal. Ya. Satu data yang sama tapi isinya ada yang berbeda. Ini bisa kita buat, ya, tanpa harus menulis ulang, ya. Tapi bisa dengan kita menulis formatnya, nanti tinggal kita menggunakan fungsi fitur lanjutan mail match, itu akan bisa terkoneksi, terintegrasikan dengan data yang banyak. Untuk langkah-langkah melakukan mail match, ya, yang pertama saya contohkan, ya. Yang pertama, kita sudah punya data undangan, ya. Kita punya data undangan, kemudian kita ingin memasukkan data yang ada di titik-titik ini.
untuk siapa aja sih, alamatnya mana? Seperti tadi, ya. Yang pertama prosesnya adalah pertama kita pergi ke ribbon mailing, ya. Kemudian select recipient, use an exciting list. Kita cari datanya tadi disimpan di mana? Oh, di dokumen. Kita panggil, oh tadi nama penyimpanannya apa? Alamat. Kita panggil alamat. Kita tinggal pilih aja. Kemudian karena titik-titiknya tidak mau diikutkan, di delete dulu. Tinggal masukkan nama. Kemudian berarti menggunakan alamat. Kita insert match field. Untuk melihat hasilnya, kita preview result. Nah, ini data kita hanya cukup membuat satu undangan, tapi nanti isinya atau ngeprintnya, mencetaknya itu bisa berbeda-beda namanya. Ya. Ini otomatis akan berubah-ubah. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan integrasi menggunakan fitur lanjutan mail match. Kalau untuk kita mau akan mencetak, tinggal kita pilih finish, print dokumen. Nah, ini mau semuanya atau mau satu-satu, atau mau nomor berapa saja yang akan kita cetak, itu bisa. Nah, ini tinggal pilih saja. Kalian buat sesuai dengan yang di LKPD, membuat undangan, ya, latihan membuat undangan. Apa sih yang diinginkan di soal di LKPD-nya seperti apa dan sebagainya. Nanti kalian coba buat, ya. Nanti kalian coba buat. Nanti setelah itu salah satu, mungkin nanti kalau waktunya cukup, salah satu maju untuk mempresentasikan. Begitu ya. Saya bagikan LKPD-nya dulu. Dibagi ke belakang. Masing-masing kelompok satu aja. Masih kurang? Sudah. Sudah cukup. Sudah semua? Oh, sana belum? Di sini kurang? Kurang satu. Ya, gimana? Boleh. Ya. Sat kayak kenang kok SMR beban. Dari filenya disimpan di mana? Iya. Nah. Ya, gimana tadi? Emang acting kok. Nah. Apa ya? Nyong
sambil Ya. netting. Yes, exciting list. Alhamdulillahnya. Cari dokumen filenya disimpan di mana. Ini pendina olahraga sih dari sehat. Yang Iya. pendina olahraga dari sehat. Habis open, setelah open kan tinggal Yang pendina misal untuk nama ya berarti ini di insert this field nanti ada olahraganya ya. pilihan Lari, nama, pirang pilihannya. kilometer, push up, sit up, pull up. Bertanya, Pak, Ya, gimana Mas? itu cara membuat titik 2-nya agar lurus gimana, Pak? Oh, titik 2 agar lurus ya. Ya. Untuk membuat titik 2 ini agar lurus itu jangan menggunakan spasi ya. Kalau menggunakan spasi nanti kalaupun ada yang lurus nanti yang lainnya tidak akan lurus. Tapi kita gunakan fungsi tab ya. Ini misal di keyboard ada tombol tab ya. Tinggal di klik pencet 1 kali tab. Nah, yang bawahnya juga 1 kali. Oh, bentar. Begitu juga di bawahnya. Kalau atasnya menggunakan tab 1 kali, bawahnya juga menggunakan tab 1 kali. Kalau belum lurus, di 1 kali lagi. Nanti otomatis dia akan lurus. Ya. Selesai semua ya. Nanti coba yang mau salah satu ya presentasi. Saya acak aja. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Mana kelompok 2? Saya, Pak. Coba bisa ya? Bisa, Pak. Dicoba ya, maju. Pakai ya ini filenya dimasukkan aja. Pertama masuk ke My Links, Ya. terus pencet ini, terus use explain, pergi ke dokumen, pilih alamat, open, terus insert file, nama di alamat ya, yang terakhir review. Ya. Oke. Begitu ya? Ada yang seperti ini bisa menghasilkan seperti ini. Ya. Nanti filenya disimpan sesuai di LKPD ya. Disimpan dengan nama absen. Berarti nomor titik ABS 1 ya. Kalau absennya absen 1 ya. Kalian berarti absen berapa? Absen 11. Satunya? Kamu absen berapa? Absen 9 ya. Berarti nomor absen 9, nomor absen 11. Kelas 10 PPLG ya. Sesuai di LKPD ya. Untuk file nanti disimpan di drive dokumen aja ya. Nanti saya cek biar saya bisa mudah ngeceknya. Di dokumen aja pastikan namanya sesuai dengan yang menyesuaikan perintah yang di LKPD. Gitu ya. Baik, sebelum kita akhiri untuk pembelajaran siang hari ini, yang pertama agar kita memudah dalam kita membuat mail match ya lebih efisien dan lebih mudah, paling tidak kita pahami dulu apa sih datanya, pahami dengan baik jenis dan struktur data yang akan digunakan dalam mail match. Apakah itu file Word atau Doc atau file Excel atau XLS ya atau file Excel. Ya. Kemudian perhatikan juga formatnya, karena kalau nanti kalau formatnya di data Excelnya
accounting itu nanti kalau di mail match-nya juga akan harus menyesuaikan. Kalau tidak nanti yang muncul akan beda juga. Kemudian pengujian sebelum diimplementasikan diuji dulu, dicoba. Dicoba oh sudah sesuai apa belum. Yang selanjutnya aktualisasi data ya. Perbarui dari datanya dan sumber yang digunakan. Ya, misal memang harus ada edit dan sebagainya segera dirubah. Kemudian integrasi antar aplikasi perkantoran ini sangat dibutuhkan ya, apalagi ketika kalian yang kepengen bekerja ataupun nanti kuliah juga hal seperti ini integrasi ya, akan sering digunakan. Apalagi kalau yang bekerja nanti dalam di pengadministrasian dan sebagainya, integrasi antara aplikasi perkantoran ini sangat penting. Sebelum kita tutup, kita post test lagi ya. Tadi pretest, sekarang post test ya. Ya, untuk hasil post testnya beda ya. Tadi yang pertama siapa? Gilang. Dan mungkin ngantuk, jadi setelah post test ganti Faiz yang lebih banyak nilainya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sebelum ditutup. Gimana untuk pembelajaran hari ini, lebih suka seperti ini atau pembelajaran di kelas? Dari yang sudah disampaikan, ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Jadi integrasi antara aplikasi perkantoran ini ke depan nanti itu akan sangat dibutuhkan ya, akan memudahkan kita untuk lebih mengefisienkan dan lebih efektif dalam bekerja. Baik, ini karena ini adalah minggu terakhir ya, minggu depan adalah sudah STS ya. Silakan nanti kalian tetap belajar, gunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar ya. Bermain boleh, tapi jangan jadi utama ya. Jangan mengutamakan bermainnya, tapi utamakan hal-hal yang lebih positif. Bermain boleh, tapi tidak harus bermain terus ya. Karena kalian sebagai pelajar ya tetap harus belajar. Kewajiban kalian yang utama sebagai pelajar adalah belajar. Sebelum ditutup,
Ketua kelas pimpin doa dulu. Jangan lupa sebelum meninggalkan ruangan, komputernya dimatikan dulu. Jangan menggunakan tombol power, tapi menggunakan start, power, shutdown. Ya, gunakan start, power, shutdown. Gitu ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just the two of us.